KDM-nya pengecut kali lawan bangun villa. KDM-nya nggak berani kali ya. Terus waktu villanya dibangun, kegusur tanahnya, para teman-teman petani ngapain? Iya, ini petani ini orang bodoh, Pak. Dibodoh-bodohin juga di. Maunya bersatu, lawan. Bukan mau provokasi ya, tapi ya kalau memang hak kalian sudah punya hak kelolanya ya dilawan. Setelah keluar SK, Ya. mulai dibangun. Setelah keluar SK ya gusur, mereka yang digusur. Nah, ternyata ini benar tanah negara. Jadi mereka bangun villa di atas tanah negara. Tanah negara ya. Ya udah ayo ke sana. Langsung aja tunjukin tanamannya yang kegusur supaya kita sampaikan. Ini kemarin saya sudah cek nih ke kementerian nih. Saya udah cek langsung ke Pak Menteri, cek sama staf ahlinya ini benar, ini benar. Permasalahannya kayak gitu Pak, kami sampai KDM aja kemarin sampai di Subang kan saya putusnya sampai menginap untuk ketemu beliau itu sampai nggak bisa, sedangkan Oke guys, di sini ada yang terbaru ya. Tentu saja menarik untuk kita bahas. Jadi Bro Ron ini saat ini sedang menolong para petani yang hak kelola tanah negara itu yang biasa mereka pakai untuk bertani, saat ini sudah diambil alih oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendirikan sebuah villa. Tentu saja di sini niat daripada Bro Ron ini sangat bagus ya untuk mengembalikan hak kelola tersebut kepada petani ya, yang memang sudah ada izinnya. Tetapi yang kita soroti adalah kenapa Bro Ron ini harus nyenggol KDM ya. Bahkan Bro Ron ini juga mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang pengecut karena tidak berani melawan oknum-oknum yang sudah mengambil hak para petani untuk mengelola tanah negara ya. Tentu saja ini sangat disayangkan ya, kalau memang Bro Ron ini memang niat membantu para petani yang ada di sana untuk kembali bisa bertani memakai lahan pemerintah, ya seharusnya bantu saja, nggak usah nyenggol-nyenggol Kang Deddy Mulyadi gitu. Kalau memang niat ingin memberitahu atau sekedar ingin memviralkan, ya tidak perlu juga sambil menghujat gitu. Dan tentu saja ini sangat disayangkan ya, aksi yang seharusnya bisa menjadi bagus malah terlihatnya dibungkus secara tidak baik ya. Dan tentu saja banyak pihak yang kecewa ya dengan hal ini, tentu saja. Karena saat ini Gubernur Jawa Barat memang banyak sekali mengurusi masyarakat Jawa Barat dengan segudang masalahnya. Ya maka sangat wajar kalau misalkan permasalahan ini mungkin sampai saat ini belum bisa didengar atau belum sampai ke telinga Kang Deddy Mulyadi. Ya seharusnya kalau memang Bro Ron ini pengen membantu ya bantu saja, nggak usah nyenggol-nyenggol. Jangan seolah-olah ini dia menjadikan ajang kesempatan untuk mencari panggung ya di tengah ketenaran Kang Deddy Mulyadi. Oke, mari kita lanjut. KPK bakal periksa ex-Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum soal kasus dana iklan. Wah, mau komen. Sien di sien kena bajer. Mau komen. Tuh, ya. Mantap, lanjutkan bosku. Ya, ini bagus sekali ya. Saat ini KPK sedang menyoroti Pak UU ya, mantan wakil Gubernur Jawa Barat periode Ridwan Kamil ya, terkait kasus dana iklan lah intinya di sini. Tetapi kita juga jangan lupa ya, kalau Pak UU ini adalah orang yang menerima bantuan hibah sebanyak 45 miliar ya di periode sebelumnya. Dan tentu saja yayasan milik beliau ini paling banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, mendapatkan dana hibah. Dan mudah-mudahan kedepannya KPK juga akan mengaudit dana tersebut ya, dana hibah itu tidak hanya soal iklan saja, tetapi harus diperiksa lebih lanjut terkait dana hibah yang sudah bertahun-tahun diberikan ke yayasan Kang UU ini, apakah sudah benar sesuai aturan atau tidak ya. Oke, mari kita lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dekat akan memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus korupsi di Bank BJB. RK akan diperiksa sebagai saksi. KPK memastikan akan memeriksa RK dalam waktu dekat terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
Namun PLH Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo enggan merinci kapan pemanggilan akan dilakukan. Menurut Budi, permintaan keterangan Ridwan Kamil sempat terundur karena keterbatasan sumber daya penyidik. Ridwan Kamil diharapkan memenuhi panggilan tersebut karena keterangannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi sejumlah bukti. Sebelumnya, KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait dengan kasus korupsi Bank BJB, salah satunya adalah rumah RK. KPK menyita sejumlah dokumen, termasuk motor Royal Enfield. Ya, tentu saja ke depannya mudah-mudahan tidak hanya soal Bank BJB saja ya, tetapi masih banyak PR daripada KPK yang harus diselesaikan dengan Pak Ridwan Kamil ini ya, termasuk mempertanyakan dana hibah ya, atau tunggakan BPJS misalkan. Dan tentu saja pembangunan Masjid Al Jabar juga harus diaudit ya, jangan lupa, karena itu menelan biaya yang sangat besar sekali. Dan kenapa harus sampai berhutang ya, itu kan menjadi pertanyaan masyarakat Jawa Barat saat ini ya. Dan kita butuh kejelasan gitu, kita butuh rincian data yang valid terkait pengelolaan dana di periode sebelum Kang Deddy menjabat, agar semuanya bisa transparan dan masyarakat bisa tahu dana yang disetorkan oleh masyarakat sebagai uang pajak tersebut dikelola dengan baik atau tidak oleh Pak Ridwan Kamil ya. Yang tentu saja kita mau berdoa semoga saja KPK secepatnya bisa lebih konsen menyoroti dana-dana yang sudah digelontorkan oleh Pak RK dan juga PAU ini ya. Apalagi kita mendengar bahwa selama ini banyak sekali dana hibah yang mengalir hanya ke yayasan PAU saja dan jumlahnya tidak sedikit ya. Oke, mari kita lanjut. Bank BJB korupsi 222 miliar, motor Ridwan Kamil ikut disita. Jadi gini, KPK lagi nyelidikin dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021 sampai 2023. Nilai proyeknya gede banget, 409 miliar buat tayangan iklan di TV, media cetak, sampai online. Tapi ternyata ada dugaan markup dan penunjukan agensi yang nggak sesuai prosedur. Akibatnya, negara diperkirakan rugi 222 miliar. Yap, gede banget kan? Dan dana itu ngalir ke 6 perusahaan agensi, yaitu PT CKSB 105 miliar, PT AM 99 miliar, PT CKM 81 miliar, PT BSCA 33 miliar, dan PT WSBE 49 miliar. Dan kenapa motor Ridwan Kamil bisa ikut diamankan? Karena rumah beliau jadi prioritas pertama dari 12 lokasi yang digeledah KPK. Dari situ, disita beberapa dokumen, termasuk motor mewah Royal Enfield-nya. Tapi kita belum bisa judge karena sampai sekarang KPK belum kirim surat pemanggilan pemeriksaan ke Ridwan Kamil. Ya, semoga saja surat pemanggilan terhadap RK bisa segera dilakukan ya, tidak hanya untuk menelisik tentang dugaan korupsi di Bank BJB, tetapi mudah-mudahan KPK juga segera menyoroti ya dana-dana yang sudah dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi ya, termasuk tunggakan BPJS, pembangunan Masjid Al Jabar, dan dana hibah ya. Sekali lagi kita hanya bisa berharap bahwa KPK akan mengambil tindakan tegas untuk memanggil Pak RK, kemudian memberikan kejelasan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat tentang dana yang sudah ia kelola ya, agar tidak terjadi lagi kecurigaan dari masyarakat Jawa Barat terhadap Pak RK ini ya. Dan tentu saja kemarin kita sudah mendengar kabar bahwa di Jawa Timur sudah ada melakukan pemeriksaan oleh KPK terhadap sejumlah oknum yang diduga terlibat korupsi di dana hibah ya di Jawa Timur. Dan sampai saat ini kita masih berharap bahwa setelah Jawa Timur, Jawa Barat akan kembali disoroti terkait dana-dana hibah yang sudah digelontorkan sebelum Kang Deddy Mulyadi menjabat ya. Karena banyak sekali tanda tanya di situ ya, yang sampai saat ini masih simpang siur ya, agar masyarakat Jawa Barat mendapatkan kejelasan sebenarnya benar atau tidak dugaan daripada masyarakat ini ya. Karena saat ini memang transparansi sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurigaan oleh masyarakat Jawa Barat terhadap masa pemerintahan Pak RK ya. Oke, mari kita lanjut.
Berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata beberapa tahun yang lalu Jawa Barat tata ruangnya dirubah sehingga daerah yang seharusnya itu bukan daerah untuk peruntukan perumahan, bukan untuk komersial, daerah itu adalah daerah untuk menyimpan air, itu ternyata dihapuskan dan dirubah menjadi daerah ekonomi. Ini masalah. Jadi kalau ingin beresin Jawa Barat, tata ruangnya kita benahin yuk. Nanti Pak Wali Kota merevisi tata ruang, nanti Gubernur ngerevisin tata ruang. Untuk apa? Agar masyarakatnya tidak mengalami bencana. Jadi dari seluruh rangkaian ini, nanti ke depan yang harus kita pikirkan adalah warga yang tinggal di bantaran kali bagaimana punya rumah yang nyaman. Jadi kalau nanti gubernur yang di bantaran kali kemudian dibantu kompensasinya, itu bukan membantu orang yang melanggar, tetapi membantu orang yang tidak punya tempat tinggal. Bener nggak? Bantaran kali tinggal, saya nggak setuju, melanggar undang-undang. Tetapi mereka kalau dicarikan rumah kontrakan, dicarikan nanti ke depan ada rumah bantuan, itu karena mereka adalah orang yang tidak punya Mudah-mudahan pemerintahnya bisa punya duit. Mudah-mudahan usahanya tambah lancar. Mudah-mudahan investasinya tambah naik. Mudah-mudahan hotelnya pada penuh, rumah makannya pada penuh, pajaknya pada bayar, pemerintah dan DPRD-nya bersikap adil, membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Ya, ini sebuah sindiran ya, sindiran kepada DPRD yang kita tahu bahwa masyarakat hanya melihat DPRD ini bisanya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja ya. Seperti kasusnya kemarin setelah dibanding ke Bali yang menghabiskan dana puluhan miliar, ya itu sangat tidak berguna sekali ya. Alih-alih dipakai dana tersebut untuk studi banding, kan lebih baik dipakai untuk keperluan lain, misalkan ya untuk menata bangunan-bangunan liar, untuk merelokasi warga yang sudah terdampak pergusuran, kan itu akan lebih bermanfaat ya. Ya tentunya dari sini kita paham ya bahwa saat ini Kang Deddy Mulyadi masih konsisten untuk bisa mengembalikan fungsi saluran air seperti biasanya agar bisa menuntaskan apa yang sudah menjadi masalah Jawa Barat ini selama bertahun-tahun ya, yaitu adalah banjir. Dan juga tidak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi juga kan memang selama ini sudah fokus sekali terhadap masalah tambang ilegal yang sudah banyak sekali menelan korban. Dan dari sini kita paham ya bahwa sebenarnya penggusuran besar-besaran memang terjadi di tahun 2025 ini. Tetapi kalau misalkan ini bisa dilewati ya masa-masa ini, kedepannya saya yakin masalah-masalah yang menjadi prioritas utama di Jawa Barat saat ini ya pasti akan terselesaikan dengan sendirinya. Karena penataan kotanya sudah benar, desanya sudah terurus, fungsi-fungsi alam sudah kembali normal. Jadi saya yakin dengan mengembalikan fungsi daripada alam seperti biasanya, seperti ide daripada Kang Deddy Mulyadi, maka memang itulah yang menjadi akar masalah selama ini ya. Kalau misalkan itu sampai bisa diselesaikan dan masyarakat Jawa Barat kompak sabar untuk bisa mendukung daripada program-program Kang Deddy Mulyadi, maka insya Allah saya yakin masalah banjir dan masalah lainnya akan segera beres di tangan Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, mungkin mari kita lanjut. Ini yang disukai banyak orang kepada Kang Deddy Mulyadi. Apa? Keterbukaan. Kan ada kan seorang gubernur yang sekarang bermasalah dengan dana hibah. Itu mengapa Kang Deddy Mulyadi mendatangi KPK pada waktu itu. Dan ketika Kang Deddy Mulyadi belum dilantik ya, baru terpilih sebagai gubernur Jawa Barat, langsung bongkar-bongkar anggaran Jawa Barat dan menemukan banyak hal yang janggal. Dan segala sesuatu yang masuk dalam program visi misi beliau, Jabar Istimewa, itu semua penganggaran diberitakan. Kenapa? Karena di era informasi digital yang menemui puncaknya, di mana informasi sangat begitu cepat diakses,
Keterbukaan anggaran itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Mengapa? Karena masyarakat atau civil society sebagai pemegang kedaulatan harus bisa mengontrol apa yang dikerjakan oleh petugas mereka, yaitu adalah pemerintahan. Baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun yang dilakukan oleh legislatif. Gitu loh. Iya, tapi ada tuh gubernur yang nyindir-nyindir gubernur konten, ya kan? Ada yang halo guys, atau ketika kemarin ada seorang gubernur tuh, yang ini juga sama, yang halo guys itu orangnya. Ya, ditanya tentang kenapa ini ada orang yang ditanya ketika survei tingkat kepuasan selama 100 hari kerja, tidak tahu kelebihan gubernurnya, dia jawabnya bermanuver, ya, atau falasis dalam perspektif logika filsafat dasar. Dia bilang, saya ini pribadi yang tidak bersolek di depan kamera, saya fokus bekerja. Hei, Ya kalian sudah tahu ya pasti sindiran ini tertuju kepada gubernur yang mana. seorang pemerintah, seorang pejabat publik, dia konten itu sebagai informasi bahwa dia bekerja. Jadi kontennya itu bukan tentang eksistensi dirinya. Kedati pun di situ mungkin ada branding, ada dan semacamnya, ada atensi dan semacamnya, itu terlepas dari hal itu. Tapi si kontennya itu masyarakat bisa menilai tentang apa yang dilakukan itu apakah untuk kepentingan dirinya, untuk eksistensi dirinya, atau eksistensi yang ini lebih harus dilakukan karena berkaitan dengan masalah publik. Ya nampaknya memang saat ini masyarakat lebih cerdas ya daripada pemerintah yang bisanya hanya nyinyir saja ya. Apalagi yang sampai saat ini masih mempermasalahkan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten ya. Jadi mereka ini tidak tahu konsep transparansi yang diperlukan pada saat ini di era digitalisasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi ya. Jadi transparansi itu memang sangat dibutuhkan agar bisa menarik simpati daripada masyarakat dan supaya masyarakat juga bisa lebih percaya kepada lembaga pemerintahan yang ada saat ini. Justru kalau misalkan transparansi tidak dilakukan di era modern ini yang informasi cepat sekali diakses, itu tentu saja akan menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan ya, yang akhirnya akan menimbulkan kekacauan. Jadi sudahlah, jangan sungkan dan jangan gengsi mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah bagian daripada transparansi, bukan untuk eksistensi dirinya. Sehingga dengan demikian, kalau pemerintah atau pejabat lainnya memiliki pandangan seperti itu, maka harusnya ya sistem ini harus diterapkan juga ke semua lini pemerintahan yang ada di Indonesia, agar masyarakat Indonesia ini percaya penuh kepada pemerintah dalam mengelola dana APBD atau APBN yang sampai saat ini masih sering diselewengkan oleh oknum-oknum koruptor. Dan tentu saja berkali-kali saya bilang bahwa ini sejalan ya dengan ide daripada Ahok ya. Ahok pernah mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia, caranya cuma satu, yaitu dengan digitalisasi. Semuanya harus dipublikasikan, semuanya harus diperlihatkan kepada masyarakat. Dan ini yang tidak disadari oleh para pemerintah yang ada saat ini. Jadi seolah-olah mereka menutup diri dengan ide tersebut. Saya curiga jangan-jangan memang mereka sengaja tidak ingin membuat transparansi agar supaya mereka bisa bermain di belakang masyarakat ya. Tetapi tunggu saja, masyarakat saat ini sudah cerdas, masyarakat saat ini sudah bukan lagi masyarakat dulu ya yang bisanya hanya manut saja tanpa mempertanyakan apapun ya. Pada saat ini masyarakat itu juga sudah bisa mengakses data dan bisa melihat bagaimana pengelolaan dana yang saat ini dikelola pemerintah. Jadi mau tidak mau sebenarnya sistem transparansi ini memang sudah harus diterapkan ya. Oke, mari kita lanjut. Ibunya disuruh nyari sendiri anaknya. Ibunya si sudah anak berubah. itu? Iya. Oh, okay. Wah, harus nonton. Nangis, Mas. Ada anak yang cium kaki ibunya. Oh. Ada ibunya nangis. Yang saya mau nangis, saya sama nangis. Ada beberapa yang ibunya tidak datang. Dia panggil, dia peluk. Mulai dari sekarang, untuk yang ibu yang nggak datang, kamu jadi anak Deddy Mulyadi. Di Bandung aja. Nanti mau sekolah, saya sekolahin. Aduh, saya ngelihat ya. Gitu. Jadi skillnya beliau leadership. Ini yang disukai Ibunya. Ya, ini adalah bentuk daripada apresiasi yang positif dari Helmi Yahya ya. Seorang Helmi Yahya yang terharu ketika melihat anak-anak barak yang mengikuti pelatihan di barak militer
bagaimana mereka sudah menunjukkan sikap yang positif ya setelah dilatih di barak militer. Dan tentu saja sekelas Helmi Yahya saja bisa terharu seperti itu ya. Apalagi orang tua yang memang memasukkan anaknya ke barak militer yang sebelumnya memiliki perilaku yang khusus ya, yang tidak baik. Tentu saja dengan semua perubahan yang ada, orang tua, murid yang memasukkan anak mereka ke barak militer tentu saja akan merasa bahwa program ini sangat membantu mereka untuk bisa mengubah image atau bisa mengubah daripada mindset seorang anak-anak yang tadinya sulit diatur menjadi disiplin ya. Dan tentu saja ini bagian daripada bukti bahwa saat ini program Kang Deddy Mulyadi tentang barak militer sampai sejauh ini masih berhasil ya, masih worth it untuk kita ikuti ya dan kita dukung. Oke guys, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.